Tahukah Anda peringatan Santo Thomas dari Aquino, seorang imam dan pujangga gereja, diperingati setiap tanggal 28 Januari. Thomas lahir di Aquino, dekat Monte Cassino di Italia pada tahun 1225. Keluarganya adalah sebuah keluarga bangsawan yang kaya raya. Ayahnya, Pangeran Landulf, berasal dari Aquino, sedang ibunya, bernama Theodora, adalah seorang putri bangsawan dari Theoano. Ketika usia 5 tahun, Thomas dikirim belajar kepada para rahib Benediktin di biara Monte Cassino. Di sana, Thomas memperlihatkan suatu kepandaian yang sangat luar biasa. Thomas rajin belajar dan tekun berefleksi serta tertarik pada segala sesuatu tentang Tuhan. Ketika Thomas berusia 14 tahun, Abbas Monte Cassino yang kagum akan kecerdasan Thomas kemudian mengirimkan Thomas belajar di Universitas Napoli. Di universitas itu, Thomas sangat berkembang pesat dalam pelajaran filsafat, logika, tata bahasa, retorik, musik, dan matematika. Thomas bahkan jauh lebih pintar dari guru-gurunya pada masa itu. Di Napoli, untuk pertama kalinya Thomas bertemu dengan karya-karya Aristoteles yang sangat mempengaruhi pandangan-pandangannya di kemudian hari. Thomas yang tetap menjauhi semangat duniawi dan korupsi yang merajalela di Napoli, segera memutuskan untuk menjalani kehidupan membiara. Thomas tertarik kepada corak hidup dan karya pelayanan para biarawan Ordo Dominikan yang tinggal di sebuah biara dekat kampus universitas tempat ia belajar. Veritas atau kebenaran yang menjadi moto para biarawan Dominikan sangat menarik hati Santo Thomas. Keluarganya berusaha menghalang-halangi Thomas agar tidak menjadi seorang biarawan Dominikan. Mereka lebih suka jika Thomas menjadi seorang biarawan Benediktin di biara Monte Cassino. Untuk itu, berkat pengaruh keluarganya, dia diberi kedudukan sebagai abbas di Monte Cassino. Akan tetapi, Thomas yang gigih menolak hal itu. Agar bisa terhindar dari campur tangan keluarganya, maka Thomas pergi ke Paris untuk melanjutkan studinya. Akan tetapi di tengah jalan, Santo Thomas ditangkap oleh kedua kakaknya dan dipenjarakan di Rocca Secca selama 2 tahun. Selama berada di penjara itu, keluarganya memakai berbagai cara untuk melemahkan ketetapan hatinya. Meskipun demikian, Santo Thomas tetap teguh pada pendirian dan panggilannya. Di dalam penjara itu, Santo Thomas menceritakan rahasianya kepada seorang sahabatnya bahwa ia telah mendapat rahmat istimewa. Ia telah berdoa memohon kemurnian budi dan raga kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permohonannya dengan mengutus 2 orang malaikat untuk meneguhkan Santo Thomas dan membantunya agar tidak mengalami cobaan-cobaan yang kotor dan berat. Selama berada di penjara, Santo
Thomas diizinkan membaca buku-buku rohani dan terus mengenakan jubah Ordo Dominikan. Ia menggunakan waktunya untuk mempelajari kitab suci, metafisika Aristoteles, dan buku-buku dari Petrus Lombardia. Santo Thomas sendiri membimbing saudarinya dalam merenungkan kitab suci hingga pada akhirnya tertarik menjadi seorang biarawati. Akhirnya keluarganya menerima kenyataan bahwa Thomas tidak bisa dipengaruhi. Mereka membebaskan Thomas dan membiarkan dia meneruskan panggilannya sebagai seorang biarawan Dominikan. Untuk sementara, Santo Thomas belajar di Paris. Ia kemudian melanjutkan studinya di Cologne, Jerman di bawah bimbingan Santo Albertus Magnus, seorang imam Dominikan yang sangat terkenal pada masa itu. Di Cologne, Santo Thomas ditafiskan menjadi imam pada tahun 1250 dan pada tahun 1252 Thomas diangkat menjadi profesor di Universitas Paris dan tinggal di biara Dominikan Santo Yakobus. Santo Thomas mengajar kitab suci dan lain-lainnya di bawah bimbingan seorang profesor yang sangat terkenal. Tidak berapa lama, Santo Thomas yang terkenal sebagai seorang pujangga yang tidak ada bandingnya pada masa itu. Santo Thomas jauh melebihi Albertus Magnus, pembimbingnya di Cologne, dalam pemikiran dan kebijaksanaan. Tulisan-tulisan Santo Thomas menjadi harta gereja yang tak ternilai hingga saat sekarang ini. Taraf kemurnian hatinya tidak kalah dengan ketajaman akal budinya yang sangat mengagumkan. Kerendahan hatinya tak kalah dengan kecerdasan budi dan kebijaksanaannya. Oleh karena itu, Thomas diberi gelar Dr. Angelicus, yang berarti pujangga malaikat. Pada tahun 1264, Thomas ditugaskan oleh Sri Paus Urbanus keempat untuk menyusun teks liturgi misa dan ofisi pada pesta sakramen Maha Kudus. Lagu-lagu himne atau pujian antara lain Sacris Solemnis dan Laudation menunjukkan keahliannya dalam sastra Latin dan ilmu ketuhanan. Dalam suatu penampakan, Yesus tersalib mengatakan kepada Thomas, "Thomas, engkau telah menulis sangat baik tentang diriku. Balasan apakah yang kau inginkan daripadaku?" Kemudian Thomas menjawab, "Tidak lain hanyalah dirimu." Dalam perjalanannya untuk menghadiri konsili di Lyon, Prancis, Thomas meninggal dunia di Fossa Nuova pada tahun 1274. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Santo Thomas dari Aquino, Kau masyhurkan karena keunggulannya dalam mengejar kesucian dan ilmu. Semoga kami mengerti ajarannya dan mampu meniru teladannya. Demi Yesus Kristus, Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga para sahabat yang berlindung pada Santo Thomas Aquino selalu diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.